Bagi para pengrajin golok di Sukamahi, golok tak hanya senjata. Bagi mereka, golok adalah kehidupan, simbol keberanian, dan lambang perjuangan yang tak terpisahkan dari identitas kehidupan mereka. Setiap golok yang diproduksi menjadi cerminan perjalanan kisah hidup mereka. Dari tangan-tangan terampil, seni dan tradisi bertemu menghidupkan warisan budaya yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ikuti perjalanan kami di Kampung Sukamahi, kampung yang jadi sentra kerajinan golok yang menjadi khas Kabupaten Bandung. Bapak di waktu menuju Murangkali Kapungkur, di keluar SD, SR Malihanan Kapungkur Makanten. Ngadamel kujang, sabab di mertua Kapungkur tina kujang. Khas Sukamahi, pangten rupi-rupi tina sintung bening atanapi panisitan, pesoraut atanapi ieu teh, nyata kanggo kaperobian, pakakas anu dararama. Salah satu kelebihan golok Sukamahi adalah seni ukiran yang ada pada perah dan sarangkanya. Proses pengukiran tidak sembarangan. Para pengrajin mengikuti metode tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karambit modern ini menjadi favorit di kalangan pencinta seni bela diri dan kolektor senjata tajam. Dari kelas 6 udah belajar ngukir dari sepuh. Dari bapak. Kalau ngukir tuh dibutuhkan kerajinan gitu ya, keterampilan, harus tekun lah kalau kata orang tua itu. Terus sulit itu paling menggambar atau mengukir-ukir yang paling dalamnya gitu Pak. Itu mengukir taring seperti itu yang dilihat? Iya, ini agak susah juga, takutnya takut putus gitu. Selalu suka banyak yang pesan? Alhamdulillah, sekarang kan dunia online ya, banyak yang aneh-aneh Pak bikinnya. Iya. Selain membuat golok, para perajin di Sukamahi juga membuat perkakas lain seperti pisau, karimbit, dan aneka senjata tajam dengan motif yang lebih kekinian. Selain dijual ke beberapa daerah di Indonesia, golok asal Sukamahi juga dijual ke mancanegara. Salah satu yang rutin adalah Malaysia. Mereka bahkan datang sendiri ke Sukamahi dan melihat proses pembuatannya. Kalau terjun dari bisnis itu baru 10 tahunan lah. 10 tahunan ya. 10 tahun. Iya. Sekarang punya berapa karyawan? Ya alhamdulillah sekitar 10-an. Ada 10 ya. Itu setiap hari menghasilkan berapa banyak dari 10 karyawan itu Pak? Sekitar satu hari itu sekitar 100 bijian. 100 bijian itu berupa golok semua atau ada yang macam-macam? Ya macam-macam. Ya ada yang pisau gitu ya. Seperti gini. Oke, itu kalau bahan bakunya nggak kesulitan Pak? Nah, alhamdulillah kalau bahan baku ya. Dari mana itu dapatnya? Ya kebanyakan kalau ini kan limbah, kayunya kayu limbah itu dari Jawa. Oh, malah Jawa. kayu limbah ya? Iya, kayu limbah. Kayu apa Pak? Kayu senokeling. Kayu. Oh, potongan-potongan kayu. Iya, potongan kayu iya. Dibawa ke sini. Iya. Itu pasokannya lancar. Alhamdulillah kalau itu ya. Dari Jawa Tengah. Iya. Kalau bahan baku besi baja itu dari mana Pak? Kalau itu dari Surabaya ngambilnya. Dari Surabaya. Iya. Setiap bulan sekali atau? Ya 1 bulan sekali lah. 1 bulan berapa ton? Ya 10 tonan lah, sama keseluruhan orang sini. Sukamahi. Iya. Oh jadi Bapak memasok bahan baku untuk seluruh? Enggak, kalau itu enggak. Cukup Tapi, Bapak ngumpul gitu produksi. Kalau di sini ya sekitar per minggunya 50 kilo lah. 50 kilo. Iya. Berarti sebulan itu sekitar 200 kiloan. Iya. 200 Iya. kiloan.
Itu berapa pendapatan per bulan, Pak? Tergantung pesanan kalau itu. Iya. Rata-rata? Karena bulan lah sekitar 40 gitu, Juta. 50 ya. Kalau itu terbanyak, pernah terbanyak satu bulan berapa, Pak? Susah lah kalau di itu ya. Ceritain. Iya. Ada yang Relatif gitu urusan gitu. tergantung iya pekerjanya gitu. Kalau di sini masih kena manual lah, nggak dicetak gitu. Itu susahnya gitu. Itu pesanan datang dari mana aja, Pak? Kebanyakan orang Sukabumi. Kebanyakan orang. Ya maunya saya juga mau melintas gitu. Malaysia, Eropa gitu, maunya gitu. Sekarang sudah mulai atau belum? Ya kalau Malaysia udah mulai sekarang merintis lah. Tapi ya terbentur dengan modal kalau itu. Iya. Perlu berapa banyak nih perkiraan untuk bisa Modal melintas kan itu. Lumayan lah 1 eman loh. 1 eman. Iya. Pergelangannya ya sekitar 500 juta lah taruhnya. Dan nunggu lagi pembayaran di sana ya 500 juta lagi untuk di sini. Beberapa perajin golok di Sukamahi bahkan terbiasa memegang golok yang masih membara saat penyepuhan. Proses penyepuhan ini adalah salah satu tahap yang paling krusial dalam pembuatan golok, di mana bilah besi yang telah dibentuk, dibakar hingga membara, dicelupkan ke air agar menjadi baja. Keberanian ini bukan hanya soal fisik, melainkan juga soal kepercayaan dalam proses dan keterampilan yang telah mereka kuasai. Ada juga yang tanpa ragu mengambil bilah golok yang sedang direndam dengan air raksa, juga dengan tangan kosong. Proses ini dipercaya dapat menghasilkan karakteristik unik, menjadikan golok tidak hanya kuat, tetapi juga bisa memiliki daya tarik visual yang menawan. Awal mulanya sesepuh di DT nyata jenengan teh Raden Pandai Domas. Anjeunna nuju ngadamal kujang. 2 nyata ti kasepuhan nyata ti Gunung Sepuh. Ti Prabu Siliwangi ti luhur. Nya kapalih dia teh mun cek paripasana anjeunna nuju ngadamal kujang di gunung teh di ditu. Petelanana ka dieu teh mun cek paribasa teh mah petelan si besi nate si api nate ka dieu muncrat ka dieu nya cek paribasa teh mah katetesan we daerah dieu teh nyata ku Eyang Pandai Domas. Awal mulana nama Eyang Pandai Domas anu ngajantenkeun kakuatanana ageung nyata diturunkeunana ka Eyang Jaga. Eyang Jaga di dieu nyata Eyang Jaga Satru kapungkurna riwayatna teh nyata ngadamel kujang teh sareng bedog pokoknya khusus pakakas lah intina nama di dieu teh tah diteraskeun panginten ku karuhun-karuhun di dieu di kampung Sukamahi mencek paripos teh mah dugi ka ayeuna tahun ayeuna lah dugi ka turun temurun nya alhamdulillah di dieu meureun di kampung Sukamahi teh atos mencapai internasional. Boh dina produkna, dina produk golokna, muncak pariposem boh dina wajahna teh jeung kualitasna teh katawis. Sagala rupina gitu intina nama. Seni pembuatan golok di Sukamahi bukan hanya tentang menghasilkan produk, lebih dalam dari itu. Ia adalah medium untuk menceritakan kisah, menciptakan relasi antar generasi, dan merayakan warisan budaya. Proses penyepuhan dan semua aspek terkait pembuatan golok adalah bagian kesadaran kolektif yang dibangun oleh masyarakat. Keberanian dan dedikasi para perajin dalam menjaga tradisi ini menciptakan sebuah komunitas yang saling mendukung. Dengan setiap golok yang dihasilkan, mereka tidak hanya meneruskan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga menampakkan harapan dan impian untuk masa depan, di mana tradisi dan inovasi dapat hidup berdampingan dengan harmonis.